Lanjut, kita masih di contoh soal pelaporan keuangan. Ini kita lanjut. Ini adalah contoh soal nomor 21. Ini transaksi kas PT ZED selama bulan Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya, jurnal yang tepat untuk tanggal 31 Agustus 2021 adalah, ini ada A, B, C, dan D. Ini jawabannya adalah D. Kalau kita lihat tanggal 31 Agustus, ini adalah biaya material 1.450.000 di debit. Kemudian biaya perjalanan dinas di debit. Biaya pengiriman di debit Rp2.500.000. Ini kita lihat 1, 2, 3. Sedangkan kas yang kita miliki adalah Rp5.600.000. Sehingga kita ada kekurangan kas sebesar Rp150.000. Ini bukan kelebihannya, kekurangan kas. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Nomor 2. Pencatatan pada buku besar yang tepat untuk akun kas kecil di atas hingga tanggal 31 Juli 2021 adalah, ini pertanyaannya, ini jawabannya adalah B, dimana tanggal 1 Agustus kita mengisi saldo 5 juta, kemudian penambahan limit sebesar 1 juta rupiah, jadi saldonya 6 juta. Pengisian kas kecil ini akibat adanya beban-beban tidak menambah akun dan buku besar kas kecil. Perubahan saldo kas kecil hanya diakibatkan oleh pembentukan kas kecil saja dan penambahan atau pengurangan limit kas kecil. Ini jawabannya adalah B. Ini seharusnya 31 Agustus ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja transaksi tanggal 1 ada debit masuk 5 juta. Kemudian tanggal 2 ada penambahan limit 1 juta. Ini soal nomor 23. Informasi berikut ini digunakan dalam menyusun rekonsiliasi bank PT EFG untuk bulan Desember 2021. Ini saldo menurut bank. Kemudian ini ada deposit dalam perjalanan. Ini deposit dalam perjalanan ini seringnya cashnya terjadi adalah uang kita terima, sudah diterima perusahaan. Contoh tanggal 31 Maret 2023 kita baru terima uang. Nah, kita terima uang sore tanggal 31 Maret atau jam 3 atau jam 4. Nah, belum kita setorkan ke bank. Nah, pihak bank belum mengetahui, cuma kita sudah memegang uang tersebut. Nah, itulah deposit dalam perjalanan. Kemungkinan tanggal 1 April baru diterima oleh bank dan dicatat oleh bank. Kemudian ini cek kosong. Cek kosong ini adalah dimana satu, dananya tidak cukup di rekening koran. Yang kedua, ini yang ketiga adalah ini cek beredar. Cek beredar ini seringnya adalah cek dimana kita memberikan kepada vendor kita sebagai alat pembayaran. Cuma cek ini belum dicairkan. Nah, yang ke 5 adalah biaya administrasi bank. Seringnya biaya administrasi bank ini tidak memotong langsung di rekening koran. Seringnya kita bayar via cash melalui petty cash. Seperti biaya RTGS, biaya clearing antar bank. Itu seringnya kita mengeluarkan uang sendiri atau dipotong dari total pembayaran.
Ini berdasarkan data di atas, saldo kas setelah rekonsiliasi adalah sebesar, ini saldo menurut bank. Oke. Ini saldo menurut bank adalah 275 juta. Ini deposit dalam perjalanan, berarti ini menambah saldo bank. Ini menambah saldo bank ya. Nah, kemudian ini kenapa cek kosong ini tidak mengurangi nilai buku? Namanya juga sudah cek kosong, berarti uangnya tidak ada di dalam rekening koran atau di bank kita, sehingga ini tidak bisa mengurangi atau menambah saldo pada bank. Kemudian nih cek yang masih beredar yang sudah saya jelaskan tadi. Cek beredar ini adalah dimana cek yang sudah diberikan ke vendor, namun vendor itu belum mencairkannya. Contoh, kita sudah kasih tanggal 1 April. Nah, kita sudah catat bahwa cek itu sudah mengurangi bank, sedangkan vendor itu baru mencairkan di tanggal 2 April. Nah, sehingga nanti pelaporan banknya baru terjadi di 2 April. Nah, setelah saldo kas setelah rekonsiliasi adalah 266.420 ribu rupiah. Jawabannya adalah B. Ini adalah jawabannya B. Lanjut. Ini di bawah ini adalah data untuk menyusun rekonsiliasi bank PT Sentosa. Ini Maret 2021. Ini April 2021. Ini saldo menurut banknya dia 55 juta. Ini ditambah deposit sebesar 60.425 ribu rupiah. Kemudian dikurangi cek yang masih beredar 14.630 ribu rupiah. Ini saldo menurut bukunya Maret per 21 adalah 45.795 ribu rupiah. Nah, April itu data menurut bank ini ada deposit 24.780 ribu rupiah. Kemudian ada pembayaran 28.119 ribu rupiah dan cek yang masih beredar per April 9.788 ribu rupiah. Ini ditanya berapakah saldo kas menurut buku pada bulan April 2021. Ini jawabannya adalah ini saldo menurut buku. Kita lihat lagi saldo menurut buku. Ini saldo menurut buku per 31 April Maret 2021. Ini depositnya 19 juta. Nah, ini deposit bulan April dikurang deposit bulan Maret. Kita cek lagi ke atas, deposit bulan April itu ada 24 juta. Ini dikurang dengan deposit ini 5.425, sehingga depositnya menjadi 19.355. Kenapa dikurangkan? Logikanya seperti ini. Deposit bulan Maret ini sebesar 5.425 ribu rupiah. Ini bank belum mencatat, sedangkan perusahaan sudah mencatat. Tapi pada saat April 2021 depositnya bukan tersetor itu 5.425, melainkan 24.780 ribu rupiah. Ternyata masih ada deposit
selain 5.425.000. Ini maksudnya deposit ini adalah include dengan deposit yang 5 dari bulan Maret yang disetor di April. Di April ada deposit dan di Maret pun ada deposit. Kemudian ini ada pembayaran Ini pembayaran bulan ini April. Ini cek yang masih beredar bulan lalu, ini Maret. Ini kalau kita lihat, ini cek yang masih beredar. Kemudian pembayaran ini 28 juta dikurang dengan 14 juta. Ini cek yang beredar dan sudah dicairkan itu di 28 di bulan April sebesar 28.119. Ini maksudnya 28 ini include dengan cek yang masih beredar di Maret. Kemungkinan yang Maret baru dicairkan di April 2021. Sehingga totalnya 13 juta rupiah. Ini 28 juta dikurang dengan 14 juta. Lanjut, kalau cek yang masih beredar adalah 9 juta yang bulan April ini belum dicairkan atau belum dicairkan oleh vendor sehingga masih mengurangi saldo per April. Jawabannya adalah C, 41.873. Lanjut. Ini jangan lupa ya, ini menambah, ini sifatnya mengurang, ini sifatnya mengurangi. Lanjut 25. Berikut adalah pendapatan revenue pada laba rugi single step ABC. Ini pada bagian pendapatan revenue di laporan laba rugi komprehensif tahun 2022 PT ABC seharusnya melaporkan total pendapatan dari operasi periode berjalannya. Ini jawabannya adalah D. Ini dimana net sales revenue ditambah bunga ditambah dengan gain on sales of equipment atau keuntungan dari penjualan peralatan 4.700 rupiah. Jadi totalnya adalah 201.900. Jawabannya adalah D. Ini discontinued operation 12.400 merupakan akun yang dilaporkan pada bagian pendapatan yang berbeda, yaitu setelah income from continuing operation. Kemudian pertanyaan nomor 26. Ini tanggal 1 Januari 2010 memberikan pinjaman senilai 100 juta. Jatuh tempo 5 tahun. Ini suku bunganya 3% per tahun. Ini suku bunga untuk pinjaman sejenis di pasar itu 4%, sehingga didapat nilai wajarnya 95. Berapakah pendapatan bunga per 31 Desember 2011? Ini nilai wajarnya, kemudian ini bunga efektifnya, ini bunga nominalnya. Ini 3% dikali dengan 100 juta. Ini bunga nominalnya. Maka setiap tahunnya bunga per tahunnya selama 5 tahun adalah sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan bunga efektif ini adalah tadi sebesar 4%. Ini dikali nilai wajar, berarti bunga per tahunnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di tahun 2000 ini dapat 3 juta, ini adalah 4% dikali 95 ya. Ini dikali dapatnya 3 juta ini. Kemudian 95 dikurangi dengan 3 juta. Kemudian ini nilai wajarnya
95 dikali 4% sebesar 3.854. Jadi bunganya adalah jawabannya adalah 3854. Ini jawabannya adalah A. Lanjut. Ini salah satu pelanggan PT Andalas, PT Amarta, ini tidak bisa membayar utangnya sebesar 50 juta rupiah yang telah jatuh tempo di 31 Desember 2022. Ini pelanggan itu berjanji membayar di tanggal 31 Desember 2023. Nilai piutang PT Amarta yang akan disajikan PT Andalas dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 sebesar, ini diskon rate sama dengan 10% ya rumusnya. Kemudian ini pembahasannya, 50 juta dia akan baru bayar di 31 Desember 2023. Nah, kemudian ini nilai piutang disajikan yang ditanya Desember 2022. Ini rumusnya dibagi 1 ditambah 10% I-nya dikali 1. Ini nilai yang akan dicatat nanti di 31 Desember 2022 adalah 454.545. Kemudian nomor 28. Ini PT XYZ menerima wesel tagih pada tanggal 1 Januari 2022 senilai 2 juta dan memiliki tingkat bunga 12%. Terus wesel tersebut akan dilunasi pada tanggal 31 Maret 2022. Nilai jatuh tempo wesel tagih yang diterima PT XYZ tanggal 31 Maret 2022 adalah ini nilai nominal wesel tagihnya 2 juta. Ini rumusnya adalah nilai wesel tagih dikali tingkat bunga dikali jangka waktu wesel. Ini 2 juta dikali 12% dikali 3/12. Jadi nilai jatuh temponya adalah 2.060.000 rupiah. Ini jawabannya adalah C. Lanjut nomor 29. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo akun penyisihan sebelum penyesuaian PT Aini sebesar 610.000 rupiah di sebelah kredit. Dari hasil perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur piutang didapatkan saldo akhir penyisihan piutang tak tertagih berjumlah 700.000 rupiah. Bagaimana ayat jurnal penyesuaian yang tepat untuk pencatatan transaksi ini? Ini kita bahas. Ini jawabannya adalah A. Beban piutang tidak dapat ditagih 90.000 di debit. Pada penyisihan piutang tak dapat ditagih di kredit sebesar 90.000 rupiah. Jadi nanti masuknya di sini 90.000 rupiah, totalnya menjadi 700.000 rupiah. Ini jawabannya adalah A. Lanjut nomor 30. Ini perusahaan ABC terletak di Los Angeles akan menjalankan usahanya sampai dengan Eropa. Perusahaan membangun dan menjual peralatan yang digunakan oleh perusahaan farmasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang dagang ABC adalah sebagai berikut. Ini Finlay Company 80, Rios 200.000, Rafael ini 120, Hunter 100.000, piutang lainnya 500.000. Totalnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian ini PT ABC menentukan bahwa piutang dagang Finlay Company ini diturunkan sebesar 40.000. Maksudnya yang Finlay ini dikurangi 40.000 menjadi 40.000.
Kemudian piutang dagang Hunter Inn diturunkan seluruhnya. Ini 100.000 diturunkan. Kemudian ini piutang Rafael dan Rios tidak diturunkan. Ini Rios dan Rafael masih sama. ABC menentukan composite rate sebesar 2% akan digunakan untuk menurunkan piutang secara kolektif. Berapa rugi penurunan nilai yang diakui ABC tahun 2021? Ini kita bahas ya. Ini Finlay tadi nilai penurunan piutangnya 40.000. Kemudian tadi Hunter diturunkan seluruhnya 100.000. Totalnya menjadi 140.000 rupiah. Nah, kemudian ini kolektif. Ini total ini 200 tambah 220.000. Ini ditambah ini. Rios Rafael ini diterapkan kolektif. Totalnya 820.000 rupiah dikali 2%. Ini total penurunan piutang secara kolektif. Ini dari soal ya 2%. Ini penurunan piutangnya adalah 16.400 ditambah dengan 140. Ini jawabannya adalah 156.400 rupiah. Ini jawabannya adalah A.